Hidup kadang sangat tidak adil. Pengen jadi taruna yang gagah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah latihan fisik yang sangat banyak, dan juga belajar yang banyak, namun belum tahu kapan si pencatar dibuka. Aduh, kapan ya si pencatar dibuka? Jangan khawatir, si pencatar akan dimulai buka tanggal 8 Juni. Oh yeah. Alhamdulillah si pencatat udah dibuka tanggal 8 Juni ya Allah. Aduh, penungguan gue aduh selama ini ternyata sudah ada ya Allah. Terima kasih Allah. Aduh. Tapi apa aja berkas yang harus disiapkan? Jangan bingung, nonton video ini sampai habis. Oh yeah. Oh gitu. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, selamat datang kembali di channelku HAH Broadcast. Oke viewers, aku punya berita baik nih untuk kalian. Ya, aku serius, ini berita baik. Berita baiknya untuk kalian para lulusan SMK atau SMA, atau bagi para adik-adik yang masih menunggu dan bertanya-tanya kapan sih si pencatar akan dibuka. Jadi berita baiknya adalah si pencatar akan mulai dibuka tanggal 8 Juni. 8 Juni sampai batas akhir tanggal 23 Juni. Dan ini buktinya. Oke, ini buktinya. Kalian juga bisa mengunjungi Instagram dari BPSDM Perhubungan di BPSMDP151. Oke? Dan jika kalian tertarik ingin bergabung menjadi taruna atau taruni perhubungan yang bajunya coklat-coklat itu yang keren-keren gitu, sombong amat, maka kamu harus mempersiapkan segalanya, mulai dari fisik kamu, mulai dari materi atau uang, dan juga berkas dan dokumen kamu. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua para adik-adik apa aja sih hal-hal yang harus disiapkan dan dokumen atau berkas apa aja yang harus disiapkan. Maka aku sarankan untuk kalian nonton video ini sampai habis karena banyak sekali hal-hal dan juga informasi yang akan aku sampaikan dalam video ini yang sayang untuk kalian lewatkan. Oke viewers, sebelum aku menjelaskan tentang berkas-berkas atau dokumen-dokumen apa aja sih yang harus disiapkan untuk mendaftar sekolah ini, maka aku akan menjelaskan beberapa hal atau pertimbangan yang harus kalian pikirkan matang-matang sebelum kalian mendaftar ke sekolah ini. Jadi apa aja sih itu? So check this out. Oke, hal pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah niat kalian. Ya, aku pikir semua usaha harus diawali dengan niat. Maksudnya apa? Niat dan usaha kalian jangan setengah-setengah, harus kuat. Jadi, aku andaikan nih, kalau kalian sudah masuk jadi taruna atau taruni di sekolah perhubungan, menurut pengalamanku yang lalu, itu ada beberapa angkatanku yang kabur. Ya, aku jujur, mereka kabur karena tidak betah dalam kampus. Jadi sangat disayangkan gitu, uang dari orang tua kalian atau wali kalian yang dikeluarkan dengan nominal yang cukup besar. Karena aku jujur, sekolah di perhubungan itu nominalnya cukup besar. Jadi sangat disayangkan kalau kalian kabur karena tidak betah gitu. Jadi kalian harus punya niat sendiri, tidak ada paksaan dari manapun, mau orang tua kalian atau wali kalian gitu. Karena aku jujur banyak sekali rintangan atau cobaan yang harus kalian lalui di dalam kampus. Ya, aku jujur. Karena lebih baik kalian tidak sanggup atau bilang aja dari awal, daripada kalian sudah masuk tapi kalian menghambur-hamburkan uang orang tua kalian demi sekolah kalian gitu. Aku tidak menakut-nakutkan kalian, tapi inilah yang terjadi gitu. A few moments later. Oke, yang kedua hal yang harus kalian pertimbangkan adalah materi. Maksudnya apa? Uang. Ya, kalian harus menyiapkan beberapa jumlah nominal yang cukup besar untuk kalian bisa masuk ke sekolah perhubungan. Ya, itu memang sebuah persyaratan wajib dan tiap kampus biasanya beda. Maka sebelum itu aku bilang ke kalian dengan biaya yang lumayan besar nominalnya yang harus kalian siapkan. Maka kalian harus sungguh-sungguh, kalian harus serius jika memang ini pilihan kalian. Karena kasihan gitu orang tua kalian, wali kalian yang susah payah cari duit untuk sekolahin kalian. Tapi kalian tidak serius, kalian tidak sungguh-sungguh. Kan sayang gitu uangnya gitu. Tapi meskipun sekolah ini sekolah mahal, namun yang sering dikatakan oleh pembina taruna waktu aku taruna kemarin, dia pernah bilang kepada aku bahwa
Memang sekolah ini sekolah mahal, tapi kalau kalian serius, kalian bisa memiliki daya saing, kalian berqualified, maka kalian akan jadi orang mahal katanya. Dan juga, aku juga pernah mendengar beasiswa, cuman sampai sekarang aku juga belum tahu bagaimana. Cuman kalau kalian tahu tentang program beasiswa, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar. Oke viewers, hal ketiga yang harus kalian pertimbangkan adalah usahakan kalian punya kenalan. Ya, memang harus diakui orang dalam memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan orang yang tidak mempunyai orang dalam yang bisa mengurusinya. Aku tidak maksa kalian untuk cari orang dalam, tapi setidaknya kalian punya hubungan dengan orang yang bekerja di instansi tersebut. Setidaknya kalian punya kontak yang bisa dihubungi dan bisa ditanya-tanya apa aja sih yang harus disiapkan untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan juga aku sangat yakin mungkin dari sebagian kalian yang ingin masuk ke sekolah perhubungan pasti memiliki seseorang yang merekomendasikan kalian untuk sekolah ke tempat tersebut. Aku sangat yakin itu karena dari tahun ke tahun biasanya seperti itu. Maka dari itu minta tolonglah kepada orang yang merekomendasikan kalian untuk sekolah di tempat tersebut. Ya minta tolonglah dengan cara ya melobi atau ya bagaimana lah, kalian pasti sudah tahu lah. Aku tidak perlu menyebutkannya secara rinci. Namun terlepas dari itu semua, ada juga kok beberapa dari taruna yang lolosnya murni. Tidak ada bantuan dari orang dalam atau dari saudara apapun lah itu sebutannya. Dia lulus murni ya karena memang rezekinya bagus dan dia layak untuk diterima di kampus tersebut gitu. Oke viewers, hal keempat yang harus kalian persiapkan dan harus kalian pertimbangkan adalah persiapkan diri kalian mulai dari akademik dan juga persiapkan visi kalian. Jadi nanti di dalam tes kalian akan disuguhkan dengan tes akademik, psikotes, kesehatan, samasta, dan juga pantaukir. Oke, aku mulai dari akademik. Di akademik biasanya kalian akan dites mulai dari soal matematika dan bahasa Inggris. Dan juga untuk psikotes biasanya soalnya dari tahun ke tahun itu biasanya sama aja. Cuman ada beberapa soal juga dari tahun ke tahun biasanya berbeda. Namun itu tidak terlalu banyak. Oke, dari kesehatan aku sarankan kalian tetap jaga tubuh kalian agar tetap fit dan bugar sampai dalam tes. Dan juga aku unjukkan kalian untuk tetap minum susu beruang dan juga minum air kelapa. Dan untuk tes samapta biasanya yang akan dites kepada kalian adalah lari 12 menit, lari angka 8, push up, sit up, rest stop atau pull up, dan juga renang. Dan terakhir adalah pantaukir. Pantaukir biasanya kalian akan dites di wawancara. Ya paling wawancaranya pengenalan diri kalian, kalian dari mana, dan alasan kalian ingin masuk ke sekolah tersebut. Oke viewers, hal kelima yang harus kalian pertimbangkan dan harus kalian persiapkan adalah tentukan tujuan kalian. Prospek ke depan kalian bagaimana? Aku jujur untuk lulusan pelayaran saja, faktanya di lapangan membuktikan bahwa masih saja banyak yang menganggur. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan, kalah dengan orang-orang yang punya skill dan berqualified. Dan fakta juga membuktikan bahwa lulusan tiap tahun selalu ada untuk sekolah dinas dan tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. Jadi lebih banyak lulusannya dibandingkan lapangan pekerjaan. Memang lapangan pekerjaan ada dan mungkin tiap tahun meningkat, namun tidak signifikan, tidak seimbang dengan lulusan sekolah dinas yang selalu tiap tahun bertambah. Jadi hampir semua perusahaan pelayaran hampir ya menerima orang-orang yang berqualified, orang-orang yang berskill. Jadi kalau kalian sudah masuk di kampus nih, mohonlah kalian belajar yang baik dan benar. Pelajari semua tentang jurusanmu. Kalau untuk pelayaran ya, terutama nautika, teknika atau KLK, kalian pelajari, kalian dalami. Karena suatu saat nanti kalau kalian sudah lulus, kalian akan merasakan dunia persaingan. Dunia persaingan di luar sangat keras, lebih keras dibandingkan di kampusmu. Beda lagi kalau ada orang dalam gitu ya, itu rezeki dia gitu. Oke viewers, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa aja sih berkas yang harus disiapkan untuk mendaftar di sekolah perhubungan. Oke, yang pertama berkas yang harus kalian siapkan adalah akte kelahiran. Ya, akte kelahiran ini bisa kalian bawa aslinya, fotokopi. Aku sarankan kalian untuk fotokopi yang banyak, tapi ya semampu kalian juga. Dan siapkan scan-nya. Kalau kalian tidak mau ribet, kalian dari HP aja bisa kan. Kalian download tab scanner aja ya, usulan aku, rekomendasi aku tab scanner. Kalian bisa download. Nah, kalian tinggal foto aja itu akte kelahiran. Oke viewers, berkas yang harus kalian siapkan yang kedua adalah pas foto. Ya, pas foto di sini aku sarankan kalian memilih latar yang warna merah, tapi tidak menutup kemungkinan juga warna biru kalau diminta. Jadi untuk bajunya kalian bisa pakai baju putih
dasi hitam, ukuran foto 2x3, 3x4, dan 4x6. Usahakan kalian cuci foto agak lebih banyak ya, tapi ya sesuaikan dengan budget kalian. Karena apa? Karena pasti digunakan juga suatu saat. Oke viewers, berkas ketiga yang harus kalian persiapkan adalah KTP dan kartu keluarga. KTP ini kalian siapkan aslinya, fotokopi usahakan banyak, dan juga scan dalam bentuk softnya. Dan juga untuk kakak, kalian bisa bawa aslinya, kalian bisa bawa fotokopinya, fotokopi yang banyak, dan usahakan scan berwarna aja kalau lebih bagus. Oke viewers, berkas keempat yang harus kalian persiapkan adalah ijazah sekolah kalian, ijazah SMA atau ijazah SMK. Jadi persiapkan aslinya, fotokopi, usahakan fotokopinya legalisir ya, karena menurut pengalamanku kemarin aku sempat mengantar barang dari Batam ke Makassar hanya untuk masalah legalisir ya. Jadi kalian usahakan dilegalisir fotokopinya, dan juga scan ya aku sebutkan tadi, kalian bisa scan foto aja. Oke viewers, berkas kelima yang harus kalian siapkan adalah surat keterangan peserta ujian nasional. Ya, kalau kalian, tapi sekarang udah ada ujian nasional ya. Tapi ya kurang tahu lah. Tapi kalau kalian ada, usahakan bawa yaitu aslinya dan juga fotokopi, dan juga jangan lupa di scan. Ya, scan foto aja. Oke viewers, berkas yang keenam yang harus kalian persiapkan adalah buat surat keterangan belum pernah menikah. Jadi caranya kalian pertama-tama bisa datang ke RT atau RW setempat, kalian minta surat izin mau buat surat keterangan belum pernah menikah. Jadi nanti pengurusan akhirnya sampai ke lurah, dan di lurah itu udah selesai kok, sampai situ aja. Oke, the next berkas yang harus kalian persiapkan yang berapa nih? Oh, sudah yang ketujuh, yaitu rapor SMA dan SMK kalian. Jadi kalian harus kumpulkan rapor kalian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMK atau SMA. Kalian bawa aslinya, fotokopi, dan jangan lupa, aku tekankan lagi untuk kalian harus legalisir. Oke, berkas selanjutnya yang harus kalian persiapkan yaitu yang ke-8, yaitu materai 6000. Ya, kalian gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk ditempelkan di surat pernyataan kalau kalian sanggup memenuhi semua persyaratan yang diinginkan oleh kampus. Oke, dari semua persyaratan yang aku sebutkan tadi sebelumnya, mungkin bisa saja benar. Namun kalian jangan berpatokan di situ aja. Kalian tetap mencari informasi di kampus kalian masing-masing yang ingin kalian daftari. Mulai dari websitenya, mulai dari kegiatan-kegiatan kampusnya, kalian pantau terus. Dan jangan lupa untuk memantau juga website si pencatat. Namun aku yakin berkas-berkas yang aku sebutkan tadi sebelumnya itu hampir semua pasti dibutuhkan dan pasti akan diminta. Wow. Oke viewers, sekian video dari saya. Pesan saya untuk kalian lulusan SMA atau SMK, adik-adik sekalian yang ingin mendaftar si pencatat, kejarlah cita-cita kalian sampai dapat. Dan jangan lupa dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Semoga kalian bisa lulus di si pencatat tahun ini. Dan sebagai bukti banyak juga kok lulusan taruna perhubungan yang hidupnya sampai saat ini lebih sejahtera dan lebih terjamin. Semua dibarengi dengan kerja keras dan doa. Oke viewers, jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dalam video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian memiliki saran, komentar, atau pendapat, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Dan saya sangat terbuka dengan komentar kalian selama itu positif. Until next time, man. Stay be yourself.